Karena nama sholat itu pun ada maknanya, ada hikmahnya, bukan sembarangan menunjuk kepada nama. Nanti lain kali bisa diurai ya, kenapa subuh punya dua nama dan hanya subuh, subuh dan fajar. Kenapa siangnya bukan sholat nahar tapi sholat zuhur? Kenapa sorenya bukan sholat masa tapi sholat asar? Kemudian maghrib, kemudian isya. Itu ada maknanya. Nah, saya ingin kembali ke asar dulu. Jadi asar itu adalah waktu yang disiapkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kesempatan bagi setiap manusia agar diisi dengan aktivitas. Jadi sekarang pun secara waktu itu asar nama umumnya. Semua yang mengiringi aktivitas kita atau kita manfaatkan untuk beraktivitas itu asar, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masih ingat nama yang mengiringi aktivitas manusia secara total dari bangun tidur sampai tidur lagi disebut apa? Kok asar? Nama manusianya insan. Ya, kalau sudah lupa suka nggak inget ya. Insan, ya, insan. Perhatikan, saya ingin tunjukkan begitu detailnya diksi Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Kalau kata-kata manusia mungkin tidak akan konsisten. Ya, dalam beberapa kata insan, 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 ins, bashar. Tapi di Quran itu setiap katanya sesuai dengan konteksnya. Ketika menunjuk waktu yang mengiringi beraktivitas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kata insan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu kalau di ilmu nahwu huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah kalau single, mufrad singular, atau kasrah nanti kalau jama'. Tapi poinnya adalah secara fikih lughah kata inna itu huruf yang berfungsi menguatkan informasi. Yang kalau informasi itu disampaikan, nasab, tancapkan dalam jiwa kita terdalam, jangan pernah ragu. Nasab rajulu asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkatnya di tanah, tancapkan sehingga tidak goyang. Itu nasab namanya. Jelas ya? Wah, jadi kalau ada kata inna membuka informasi dalam Al-Quran, Allah ingin menegaskan kepada kita, hei, tancapkan informasi dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah kamu goyah, jangan ragu. Innal insana, aku tegaskan kata Allah, tancapkan informasi ini bahwa setiap manusia yang beraktivitas, alnya di sini bisa al istighraq. Istighraq itu yang mencakup semua tanpa kecuali. Ya, jadi tidak ada yang bebas dari hukum ayat ini. Allah. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu berpotensi mengalami kerugian. Alhamdulillah. Anda bisnis punya modal 24 juta, balik 20 juta, rugi berapa? 4 juta. Anda punya modal 24 juta, yang balik cuma 10 juta, untung rugi? Rugi berapa? 14 juta. Anda diberikan 24 jam dalam sehari. Berapa yang untung? Berapa yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai rugi. Karena waktu yang mengiringi beraktivitas itu modal dasar kita berkehidupan. Risalah kita tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali ada waktu yang mengiringinya. 24 jam dalam sehari itu bukan sekedar waktu, karena kalimat Qur'annya menggunakan asar. Itu mesti dimanfaatkan untuk beraktivitas. Kalau dia netral, maka kalimatnya menjadi waktun saja. Waktu itu dari bahasa Arab. Tapi kalau dia punya penekanan dan tidak sekedar netral, maka kalimatnya menjadi asr. Diseakan Allah ingin mengatakan begini, aku berikan kepada hambaku kesempatan untuk beraktivitas, untuk menjalani kehidupan di bumi. Hanya kehidupan ini kan bukan hampa makna, ada misi yang harus dilakukan supaya sukses dibawa pulang. Maka jangan disia-siakan setiap bagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk diisi itu. Halo? Sehari berapa jam? 24 jam.
sekarang saya, Anda, kita tunjuk diri masing-masing sudah berapa tahun diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di bumi. Jadi sampai subuh ini kita termasuk manusia yang dianggap berhasil atau merugi. Kalau kita merasakan bagus, berhasil, maka konsisten jaga itu sampai kita berpulang. Tapi kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak tepat, cepat perbaiki sebelum kita berpulang. Kalau belum paham, belum mengerti, ataukah kita termasuk yang berhasil ataukah merugi, maka pelajari. Sederhananya demikian. Innal insana lafi khusr. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, semua manusia rugi. Tapi ketika ayatnya diteruskan dan menggunakan kata illa, maka ada pengecualian. Di antara sekian manusia rugi itu ada yang berhasil. Jadi kalau ada ketemu dengan illa, artinya kita harus diminta masuk menjadi bagian setelah illa. Itu rumusnya. Ya, itu rumus standar itu. Seperti begini, la ilaha illallah. Maka yang dipertuhankan itu yang setelah illa. Ya, itu rumus standarnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang dipertuhankan hanya Allah saja. Sama, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Maka yang harus kita kejar setelah illah. Jadi jangan fokus yang sebelum illahnya. Sebelum illah itu pengingat kepada kita, jangan sampai rugi. Bagaimana caranya supaya tidak rugi? Masuk yang setelah illah. Paham? Illal ladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan tidak pernah disebut dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu kecuali mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Semua. Jadi ketika Allah menyebutkan illalladzina amanu, kecuali semua orang. Jadi sesungguhnya dasarnya karena sayangnya Allah diinginkan semua hamba itu tidak rugi. Oleh Allah menginginkan, saking rahmannya Allah, semua hamba diberi kesempatan yang sama supaya berhasil. Cuman kadang diberi hambanya yang ngeyel. Jadi Allahnya sudah sayang, hambanya yang tidak mengambilnya. Contoh begini, hidayah ya, halo, hidayah ya, baik. Hidayah itu diberikan secara luas atau terbatas? Saya ulangi, diberikan terbatas atau luas? Tahu dari mana? Oke. Al-Ankabut, Quran surah ke-29 ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ternyata hidayah itu diberikan secara luas. Ada yang lewat telinga suara adzan 24 jam diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lewat mata, kok tiba-tiba Anda pulang kantor kok harus lewat masjid gitu, terus melihat anak-anak kecil ke masjid, padahal Anda bisa melalui jalan yang lain, tapi kenapa melalui jalan yang itu? Itu hidayah ya. Buka YouTube mau lihat film-film, yang kebuka malah ta'lim, filmnya Ustadz Adi misalnya kan. Namanya hidayat lagi. Ya? Kok bisa itu yang muncul di beranda gitu ya? Itu hidayah namanya. Nah, hidayah itu diberikan secara luas. Cuma kadang manusianya ketika diberikan dia tidak mengambil. Seperti sinyal handphone kan, seharusnya Anda kalau sekarang berkomunikasi pakai handphone di sini, sinyalnya kecil atau nggak ada sinyal, maka apa yang Anda lakukan? Anda mencari sinyal kan? Keluar kan? Cari-cari sinyal, ya kan? Kemana Pak? Nggak ada sinyal. Emang beli handphone nggak sama sinyalnya dulu dia? Dicari kan? Nah, sama hidayah itu begitu. Makanya Anda datang ke majelis ilmu. Fungsi majelis ilmu itu menguatkan iman selain menambah pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu. Amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Quran surah ke-58 ayat 11. Jadi yang pertama kali didapatkan itu adalah petunjuk Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, sebetulnya agak keliru pernyataannya, agak kurang tepat. Karena Allah berikan, bukan nggak dapat. Anda belum ngambil yang diberikan. Maaf DKM ya, ini cuma contoh saja. Contoh misalnya, contoh.
Jamaah setelah kajian subuh diberikan masing-masing snack, sarapan. Contoh ya, ini contoh saja. Contoh saja, contoh. Jangan terlalu diambil serius ya. Contoh. Jamaah setelah subuh diberikan apa? Nah, itu. Jamaah setelah subuh diberikan apa? Nah, ini contoh ya. Masing-masing dapat bagian satu. Ada yang nggak ngambil, ada yang nggak ngambil. Padahal panitia sudah menawarkan dan memberikan, dia tidak mengambil. Sampai jalan ke depan, ternyata dia menahan lapar, pingsan. Viral kisahnya. Kan sekarang musim viral ya. Viral, like, share, and comment. Komen orang banyak, judulnya kan muncul tuh di depan sendirian kan. Jemaah pengajian Ustadz Adi di Masjid Al-Ihsan pingsan. Tuh. Sampai sini aja kalimatnya kan jadi salah ya, salah persepsi. Nah sekarang pertanyaannya, yang salah panitianya atau orangnya? Oh, kita mulai mengerti. Jadi Allah itu tidak bisa dipersalahkan. Hamba yang harus mempelajari dan mengoreksi diri. Karena itu ketika Allah sudah menerangkan keseluruhannya, kurang apa lagi coba? Ayatnya turun, Rasulnya dipilih yang terbaik, dijelaskan, dicontohkan, tipikal orangnya ada, bisa dilacak dalam sejarah, sanadnya tersambung, tidak ada celah bagi kita untuk mengelak dan menolak. Semuanya ada. Karena itulah tinggal kembali kepada kita, bagaimana kita mau mempelajarinya. Simpelnya hidup itu sederhana aja. Keluarkan kurikulum di Qur'annya, lihat penjelasan di hadisnya, aplikasi di kalangan orang-orang sukses terdahulu, kita pilih mau jadi yang mana di antara semua itu, konsisten sampai meninggal, selesai. Hidup tuh nggak susah sebetulnya, yang sulit tuh menjalaninya. Ya, itu aja. Kan kita itu memilih di antara 4 kan, mau memilih dengan pengetahuan, memilih dengan harta benda, kedudukan, atau tenaga, itu saja. Pilih dengan pengetahuan, silahkan mengabdi dengan ilmu. Pilih dengan harta, silahkan berkehidupan, manfaatkan harta yang Allah titipkan. Memilih kedudukan, jadi apapun silahkan setinggi-tingginya, tapi bagaimana kedudukan itu menjadi ibadah. Pilih dengan tenaga, banyak seperti Bilal memilih itu. Jadi harus pandai-pandai kita belajar. Kalau kita belajar dengan benar, tidak ada kekecewaan. Pilihan itu memberikan kenyamanan kalau disertai dengan ilmu. Bilal itu ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi komen begitu selesai. Kata Nabi, saya mendengar, au bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar suara tapak kaki Bilal di surga. Bilal kan langsung like kan? Halo? Iya kan? Ketika Nabi komennya positif, Bilal langsung like, dan sahabat share kan sampai ke kita. Iya kan? Teorinya kan sekarang begitu ya. Kata Bilal, ketika Nabi kemudian berkomen seperti itu, menyampaikan demikian, Bilal sederhana berpikirnya, kalau dengan azan saja sudah ke surga, ngapain saya sibuk nyari harta seperti Utsman? Ya kan? Tapi Utsman kan punya pilihannya sendiri karena passionnya di situ. Berarti saya tidak harus mencari pengetahuan sedalam Ali atau mencari kedudukan setinggi Amr bin As. Saya konsisten aja azan. Karena itu sepeninggal Nabi pun, sekalipun beliau ditawari posisi sebagai hakim agung dengan harta yang melimpah, itu dicari-cari Pak. Sampai Bilal itu harus bersembunyi, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu itu harus bersembunyi di satu tempat yang terpencil karena merasa ingin mempertahankan kalimat surga yang pernah disampaikan di lisan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau nggak pengen tukar itu. Jadi kalau para muadzin itu tahu tingginya dan mahalnya kalimat itu, dia akan bangga dengan azannya. Jadilah penguat fikih azan. Jadi di Islam itu nggak ada yang sia-sia, pekerjaan kecil pun nilainya tinggi gitu. Ibu kalau tahu keutamaan bagaimana merawat anak, menjaga rumah tangga dengan baik, itu dinikmatinya luar biasa. Para ayah kalau tahu bagaimana nikmat dan tingginya pahala mencari nafkah, bekerja, itu dinikmatinya luar biasa.
Nah, kita sekarang tinggal butuh turunan kurikulumnya. Kurikulum dasarnya adalah mengetahui pokok-pokok yang harus kita lakukan terkait dengan waktu dan aktivitas serta misi yang kita jalani. Dari 3 itu kita keluarkan 1 dulu di pertemuan kali ini terkait dengan waktu atau bulan umum yang kita jalani dalam setiap berkehidupan. Di antaranya bulan Dzulqa'dah. Nah, itulah mukaddimahnya. Sekarang kita mulai bahasannya. Jadi tadi baru mukaddimah, kita belum mulai. Baik, sampai jam berapa kita? 10. Baik. Silahkan, tidak apa-apa. Ini kan pertemuan pertama ya sama Anda. Jadi Anda sampai jam 10, saya setengah 7 pulang. Saya ada tamu jam 7 kurang seperempat. Baik, ayo kita mulai dengan kita Al-Quran hadis saja ya, supaya fokus bahasanya lebih terarah. 1 Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Quran surah 9 At-Taubah di ayat 36. Catat dulu, referensinya catat dulu, nanti tinggal kita detilkan untuk memudahkan. Tafsirnya di hadis Nabi SAW, kita ambil yang sahih dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4406, 4406. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1679. Saya sudah cek ya, insyaallah nggak usah khawatir. Hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud, nomor hadis 1947. Ya, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, 1945 merdeka, ini 1947. Rawinya, periwayatnya sahabat Abu Bakrah itu kunyahnya. Nama aslinya Nafi', bukan Nafi', tapi Nafi' Al-Harith. Nafi' Al-Harith. Sudah? Jadi ada Nafi' ya, seperti gurunya Qalun dan Warsh. Imam Qalun, Imam Warsh punya guru namanya Imam Nafi'. Ya, itu yang ada imalah ya, wadduha, itu ya, itu Warsh diantaranya. Warsh itu punya guru namanya Imam Nafi' dari Madinah, dikenal dengan Nafi' Al-Madani. Tinggi besar, secara tampilan fisik bagi sementara orang tidak biasa. Kulitnya hitam, bibirnya tebal, dan pendengaran tidak ideal, tidak mendengar secara jelas. Ahli Quran, tapi beliau bisa melihat benar tidaknya bacaan hanya dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi'. Dan setiap berucap keluar bau harum di lisannya. Allah muliakan dengan cahaya Quran itu Imam Nafi'. Ini bukan Nafi' tapi Nafi', kunyahnya Abu Bakrah. Tafsirnya, di kitab tafsirnya kita ambil 1 saja. Jadi Qurannya ada, ayatnya, hadisnya ada, di kitab hadisnya juga ada. Kemudian tafsir, kitab tafsirnya kita ambil yang paling agak awal ya. Kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, karya Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ada 15 jilid. Di jilid yang ke-6 halaman 157. Saya sudah baca ya, nggak usah khawatir insyaallah. Sudah? Oke. Jadi kita sudah punya kitab tafsir, kita punya kitab hadis, ayatnya ada, hadisnya nanti kita bacakan. Baik, kita mulai dengan Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada ayatnya? Baik. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ada? Baik, cukup sampai di situ dulu ya. Materi kita sampai di titik ini. 1, kita coba uraikan sejenak ya. Bismillah.
Saya mohon izin saya berdiri untuk bisa memberikan visual lebih mudah ya. Mungkin tidak bisa mencakup semua, tapi insya Allah kalaupun dari sudut pandang tertentu tidak terlampau nampak, nanti bisa direview di rekaman videonya ya. Baik. Izin ibu kelihatan ini? Oh, luar biasa ibu, belum saya tulis udah kelihatan ya. Memang jamaah alisan tuh dari dulu tuh luar biasa gitu ya. Masya Allah, sahabat-sahabat alisan cuman satu di muka bumi, belum ditulis udah kelihatan. Baik, satu Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Perhatikan cara menerjemahkan atau memahaminya. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, ini yang paling mudah untuk dipahami. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, Allah sudah menetapkan hukum bahwa kehidupan yang dijalani itu, baik di langit ataupun di bumi, ada waktu yang mengiringinya. Sekarang kita spesifik saja ke kehidupan kita. Kita hidup di langit atau di bumi? Di bumi ya, kita hidup di bumi, nanti pulangnya baru ke langit. Jelas ya? Hidup di mana? Di bumi, pulangnya baru ke langit, surga itu ya. Nah, tahu dari mana kita kehidupan kita di bumi? Yang Al-Baqarah ayat 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Jelas ya? Jadi misi kita berada di bumi, bukan di langit. Nah, kehidupan yang kita jalani di bumi tidak lepas dari ketentuan waktu tadi. Karena sejak Allah mencipta yauma khalaqas samawati wal arda, sedang mencipta langit dan bumi, sudah ada standar hukum waktu yang mengiringi setiap hamba Allah yang beraktivitas di tempat itu. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Al-Ihsan, ya kan? Bagian dari bumi, al-ard. Ya. Nah, ini pun tidak terlepas dari hukum waktu. Jadi setiap kita beraktivitas di bumi ini akan ada waktu yang mengiringi. Tanda paling gampangnya, lihat fenomena alamnya, ya kan? Tadi malam gelap atau terang? Gelap ya. Yang membuat kemudian terlihat seperti terang kan ada cahaya lampu saja, ya kan? Yang manusia mencoba untuk mendesainnya. Secara alamiah itu gelap. Habis gelapnya datang apa? Terang kan? Ya, datang terang. Secercah cahaya yang membelah kegelapan itu disebut dengan fajar. Terus berganti seperti itu. Artinya ada pergantian-pergantian waktu. Nah, itu bagi orang yang cerdas, yang jernih cara berfikirnya, orang yang cerdas dan jernih berfikirnya itu disebut ulul albab. Jelas? Disebut apa? Albab itu jamak dari kata lub. Lub itu sesuatu yang terdalam. Pernah lihat kelapa, buah kelapa? Ya. Pernah minum es kelapa? Pernah minum kelapa tanpa es? Pernah ya? Nah, karena kan buah kelapa jatuh nggak ada esnya kan? Baik ya? Nah, sekarang ada nggak kulitnya kelapa itu? Ada. Ada kulit luarnya kan? Setelah kulit luarnya itu dikupas, ada lagi kulit yang bagian dalam kan? Ya, batok kelapanya itu kan? Setelah batoknya dibuka ada apanya? Dagingnya kan? Nah, di dalam yang paling daging itu kalau Anda perhatikan ada yang halus kan? Lembut sekali kan dasarnya, itulah lub dalam bahasa Arab. Jadi, gambaran manusia, cara berpikir manusia itu ada yang baru nyampe kulitnya aja. Begitu lihat malam, ya cuman melihat gelap saja. Oh, malam, ya sudah. Ya. Siang, dilihatnya sudah terang, sudah siang. Nah, siang. Ah, itu namanya baru kulit kelapa bagian luar. Jadi kalau ada yang menyikapi hidup hanya melihat siang dan malam sebagai perubahan, pergantian waktu siang dan malam saja, itu cara berpikirnya kulit kelapa bagian luar. Tapi kalau sampai Anda mendefinisikan, oh siang itu bisa beraktivitas,
susun aktivitasnya. Malam istirahat, begini caranya. Itu kulit kelapa bagian dalam, batoknya. Kalau sudah terukur aktivitasnya dijalani, dia tahu kapan istirahat, kapan dia beraktivitas, itu baru dagingnya. Tapi kalau dari situ dia melihat siapa yang menjadikan ini berganti siang dan malam. Siapa yang membimbing saya untuk mendapati suasana siang dan malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Kok malam itu ada gemintang, bintang-bintang berkilauan? Siapa yang menciptakan keindahan ini? Dia cari sampai dia temukan, sampai dia hadapkan dirinya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma. Baik, itu yang seperti dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam lihat, ini ada benda langit, siapa yang mencipta ini? Dicari sampai pada akhirnya menyimpulkan mustahil ada pergantian waktu dan keindahan ini kecuali ada penciptanya. Maka dia hadapkan sepenuhnya semua fenomena itu untuk menguatkan imannya dan tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut ulul albab. Karena itu ketika Allah menerangkan ulul albab di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 itu, maka dibuka dengan pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, kita itu sejak bangun tidur itu sudah dilatih oleh Nabi untuk menjadi ulul albab. Jadi kalau kita berislam dengan benar, berislamnya itu seharusnya kita menjadi orang cerdas. Cukup menjadi muslim, harusnya pintar. Nanti kalau terlatih seperti ini cara berpikir kita akan cepat membaca sesuatu. Akan tercipta nanti begini, guru mengajar baru satu kalimat sudah mengerti, oh arahnya ke sini. Ada yang begitu ya? Nah, itu adalah implementasi dari sifat ulul albab. Karena itu sunnah saat bangun tidur. Masih ingat? Saya kurang lebih 5 tahun lalu pernah di sini menerangkan itu. Ya? Kan dulu pernah mengisi kajian As-Sunnah An-Nabawiyah kan? Ya kan? Masih ingat gak hadisnya? Abu Daud nomor hadis 1367. Sunan Abu Daud. Ya, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Nomor hadis 1367. Ya. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas kecil menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha untuk melihat bagaimana kebiasaan bangun malam Nabi. Maka ketika dipantau Nabi bangun, dilihat, direkam peristiwa itu, disampaikan ke kita. Maka kata beliau, atau kama qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun tidur, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, itu sunnahnya, dan itu ada pahalanya. Awas ya, mengikuti Nabi itu otomatis mendapatkan pahala. Kalau konsisten mengikutinya, otomatis mendapatkan cinta Allah. Oh, nggak cukup dengan amin ya, lihat baik, ada ilmunya itu. Jadi mengikuti Nabi itu bukan perkara biasa, itu langsung dituliskan pahala, punya nilai 10 ya. 10 itu jarak satu keduanya bisa 500 tahun. Nanti terlihatnya saat akan meninggal ya. Kalau pengen cepat lihat ya silahkan ya. Cuma nggak akan terjadi sebelum waktunya, nanti ada pahalanya. Yang kedua, mendatangkan cinta Allah. Itu yang di Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kalau kita ikuti, fisik sehat, bagus, pahala dituliskan, Allah cinta dengan kita. Bagaimana cara bangunnya? Duduk dulu. Kemudian famasah biyadihi min athari naumi. Beliau menggunakan telapak tangan atau bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya dulu. Di sunnah bangun tidur, alhamdulillah, sunnah bangun tidur itu bangun tidak langsung berdoa, duduk dulu, hilangkan dulu bekas ngantuknya. Jangan sampai berdoa tapi tidak sadar apa yang dibaca ya? Anda memang bangun jam 3 tapi karena masih ngantuk, belum hilang ngantuk, alhamdulillah
yang ba'dama. Begitu dikucek lihat 4:30. Ya, sadar dulu sehingga kita mengerti apa yang diucapkan. Setelah paham, dirasakan, dipelajari, itu ada tuntunan dari balik doa itu. Nah, jangan lupa, lalu ada sunnahnya. Faqara'a khawatima surat Ali Imran, maka beliau membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200. Jadi setiap bangun tidur itu kita dilatih menjadi ulul albab. Karena ayat 190-nya dibuka dengan kalimat inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Makanya doa bangun tidurnya yang diviralkan oleh Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma di Al-Bukhari itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bagaimana cara mengisi wa ilaihin nusyur itu? Ya pakai Ali Imran tadi. Jadi kalau kita berlatih benar seperti itu, doanya, zikirnya, disiapkannya, itu jadi pribadi yang cerdas. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti ketika kita akan menjalani aktivitasnya, maka nih, pertama, pelajari dulu waktu yang menyertainya. Kedua, misinya. Sudah? Dari sini kita dapatkan kurikulumnya. Baik, pelan-pelan. Dalam menjalani hidup itu secara singkat, maka Allah menetapkan hukum waktu secara umum. Yang umum dulu, bahwa dalam setahun kehidupan itu yang kita jalani ada 12 bulan. 1 tahun berapa? 12 bulan. Ini hanya akan kita temukan di Al-Quran, keterangan setahun 12 bulan. Baik ya. Sejak Allah mencipta langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard, ya kan? Ada 12 bulan sudah ditetapkan, dan kita mau tidak mau akan melewati itu. Ya, saya ulangi ya, kita mau tidak mau, berkenan atau tidak, tau'a au karha, kita akan melewati setahun berapa? 12 bulan. Ini ketentuan ini akan berlangsung terus sampai tiba ajal kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Cek lagi, ya kan? Dalam hadis beliau, kita ambil yang paling padatnya di Abu Daud untuk menyamakan dengan itu. Jadi Al-Bukhari-nya kan sudah ya, dituliskan maksud saya. Nomor hadis 1947. Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadis Muslim nomor hadis 1679. Sudah ya? Dari Abu Bakrah Nafi' Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayati. Sungguh waktu yang mengiringi aktivitas kita itu akan terus berputar seperti itu, sebagaimana ketetapan dan desain yang telah Allah aturkan. Jadi waktu itu akan berputar seperti itu saja ya, dari malam ke siang, ketemu malam lagi, terus saja. Paling gampangnya begini, lihat jam, ya kan? Di dinding itu kan ada jam kan? Baik, menempel di dinding, cuman 2 yang menempel di dinding. 1 jam, kedua cicak. cicak di baik ya. Diam-diam merayap. Itu indah sekali itu ya. Datang seekor nyamuk. Ayo silakan. Ya, coba ya. Rizki itu begitu Allah atur luar biasa. Begitu Allah atur, jangan takut kehilangan rizki, jangan takut kekurangan, jangan takut kesulitan. Karena binatang pun diatur sedemikian rupa. Cicak secicak-cicaknya, itu rizkinya masih diatur. Ketika dia membutuhkan rizkinya, Allah datangkan, bukan cicak yang mendapatinya. Perhatikan liriknya, datang seekor, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Bagus yang bikin liriknya. Sudah, kita tinggalkan cicak, kita kembali ke sini. Nah, waktu itu begitu saja. Jam kan berputar begitu saja kan, terus kan sampai habis baterainya, ya kan? Terus berputar begitu. Nah, waktu pun demikian. Ini subuh ini, insya Allah kalau ajal kita belum tiba, besok ketemu begini lagi waktunya. Kalau nggak percaya, lihat keluar. Yang membedakan perubahan terjadi itu aktivitas manusianya.
Sejak Adam diciptakan, waktu itu begitu saja, gelap ketemu gelap lagi, terus berputar. Yang menjadikan ada masjidkah, ada mallkah, ada jalankah, itu kreativitas manusia di setiap zamannya. Zaman Firaun mungkin butuh piramid, tapi belum ada jalan tol, ya kan? Namrud bisa punya peradaban dengan tertentu. Setiap generasi itu selalu ada penemuannya. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu teknologinya belum seperti sekarang. Itu bagaimana manusia mengisinya. Tapi desain waktunya, kata Nabi, seperti itu saja, setiap hari begitu. Yang membedakan perilaku manusianya. Sekarang persoalannya, setiap manusia yang berperilaku di bumi itu, yang bisa memberikan perubahan dan menghiasi keadaan di bumi, punya nilai nggak di hadapan Allah. Itu saja. Karena konsep hidup kita itu, ya, menjalani misi di bumi, pulang kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya, awas hati-hati, 3 dimensi kehidupan. 1 ardun, 2 barzakhun, ya, 3